Halo semuanya, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Imigrasi, dan juga Rumah Deteni Imigrasi. Tujuannya di pembahasan ini yaitu untuk mengetahui tugas dan fungsi-fungsi pokok di mana masing-masing unit pelaksana tugas tersebut saling bekerja sama. Untuk itu, mari kita mulai pembahasan. ORTA adalah aturan yang berisi struktur organisasi, susunan unit kerja, serta tugas dan fungsinya di keimigrasian. ORTA memastikan kegiatan berjalan efektif, terarah, dan terkoordinasi dari tingkat pusat. Direktorat Jenderal Imigrasi berada langsung di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Direktorat Jenderal Imigrasi berperan sebagai perumus kebijakan nasional keimigrasian. Struktur utamanya terdiri dari beberapa direktorat, yaitu yang pertama ada Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian yang memiliki tupoksi yaitu 1. Menyusun kebijakan teknis paspor dan visa, 2. Mengawasi lalu lintas keluar masuknya orang. Kemudian ada Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian yang dimana tupoksinya yaitu menyusun kebijakan izin tinggal orang asing. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pengawasan administrasi izin tinggal. Yang ketiga, Direktorat Penindakan Keimigrasian yang dimana tupoksinya menangani pelanggaran keimigrasian dan juga menentukan tindakan administrasi keimigrasian ataupun TAK. Yang keempat, Direktorat Intelijen Keimigrasian yang dimana tupoksinya mengumpulkan data intelijen mengenai orang asing dan juga melakukan analisis risiko keamanan. Kemudian Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian yang dimana tupoksinya itu mengembangkan sistem SIM-KIM dan database nasional. Dan yang terakhir yaitu Sekretariat Ditjenim, mengatur kepegawaian, keuangan dan tata usaha serta mengelola perencanaan, evaluasi dan laporan. Secara umum, Dijen Imigrasi memiliki fungsi, yaitu yang pertama, perumusan kebijakan nasional keimigrasian. Yang kedua, pengelolaan data dan informasi keimigrasian. Yang ketiga, yaitu penegakan hukum keimigrasian. Dan yang keempat, pengawasan orang asing di seluruh Indonesia. Dan yang terakhir, yaitu kerjasama internasional di bidang imigrasi. Ditjenim adalah pusat kendali arah kebijakan imigrasi Indonesia. Selanjutnya, kita bahas ORTA Kantor Imigrasi, unit layanan teknis yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Strukturnya terdiri dari 1. Subbagian tata usaha yang terdiri dari 3, yaitu mengelola kepegawaian keuangan BUMN, mengatur administrasi umum dan perkantoran, mendukung operasional semua seksi. Yang kedua, seksi lalu lintas keimigrasian atau Lantas KIM, terdiri dari 3, yaitu melayani penerbitan paspor WNI, verifikasi dokumen perjalanan, pemeriksaan keimigrasian di tempat tertentu. Yang ketiga, seksi izin tinggal keimigrasian atau Intalkim yang terdiri dari 3, yaitu memberikan izin tinggal WNA atau ITK, ITAS, ITAP. Lalu proses alih status izin tinggal, dan yang terakhir monitoring kegiatan WNA. Dan yang keempat, seksi intelijen dan penindakan keimigrasian atau Interdakim, terdiri dari 4, yaitu melakukan kegiatan intelijen terkait orang asing. Yang kedua, melaksanakan operasi pengawasan atau Timpora. Yang ketiga, menindak pelanggaran seperti overstay, penyalahgunaan izin. Yang terakhir, melaksanakan deportasi di wilayah kerja. Yang kelima, seksi teknologi informasi dan komunikasi atau TIKIM, terdiri dari 4, yaitu mengelola jaringan dan sistem informasi imigrasi. Yang kedua, menjamin kelancaran aplikasi M-Paspor, SIM-KIM, dan antrian. Yang terakhir, pemelihara server serta perangkat IT. Kantor Imigrasi berfungsi untuk memberikan pelayanan paspor, memberikan izin tinggal bagi WNA, melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran keimigrasian, mengelola data keimigrasian di daerah, berkoordinasi dengan instansi daerah seperti Disdukcapil, Kepolisian, dan Pemda. Kanim adalah garda depan layanan keimigrasian. Selanjutnya adalah Rumah Detensi Imigrasi atau RUDENIM, yaitu tempat penampungan sementara bagi orang asing yang dikenai tindakan administrasi keimigrasian. Strukturnya meliputi yang pertama, ada subbagian tata usaha, yaitu yang mengatur kepegawaian dan keuangan. Yang kedua, di subbagian tata usaha ada pengelolaan BUMN, dan yang ketiga administrasi internal. Untuk yang bagian kedua, seksi registrasi dan administrasi ada 3, yaitu pendataan deteni yang sebagaimana foto, sidik jari, dan wawancara. Yang kedua, penyimpanan dokumen dan berkas deteni.
Yang ketiga, surat menyurat deportasi dan koordinasi dengan Kanim. Yang ketiga, ada seksi keamanan dan ketertiban, yaitu menjaga keamanan area Rudenim, pemeriksaan kamar dan barang bawaan deteni, pengawalan deteni saat pemindahan. Dan yang keempat, seksi perawatan dan kesejahteraan, yaitu meliputi menyediakan konsumsi deteni, pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan tenaga medis, kebutuhan kesejahteraan dan pembinaan deteni. Untuk yang terakhir, seksi deportasi dan pengawasan, yaitu menangani deportasi deteni, berkoordinasi dengan kedutaan negara asal deteni. Yang terakhir, mengawasi keberlangsungan proses pemulangan deteni. Rudenim berperan dalam memastikan proses penegakan hukum berjalan secara tertib. Deteni ditempatkan secara manusiawi sambil menunggu proses pendeportasian atau tindakan administratif lainnya. Ini menunjukkan bahwa imigrasi tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menghormati hak-hak asasi manusia sebagai orang asing. Dijenim Kanim dan Rudenim merupakan satu sistem yang terintegrasi. Dijenim, pembuat kebijakan dan pusat kendali. Kanim, pelaksanaan, pelayanan dan pengawasan. Rudenim, penanganan deteni dan deportasi. Kerjasama ini menjamin pelayanan keimigrasian berjalan efektif, tertib, dan profesional.